siapa? Tunggu aja nanti mereka ini. Waduh, terlempar lagi Pak Mardes sama Ibu Ocha nih. Halo Pak Aris. Ya. Pak Aris aman ya signal ya? Ya. Ya kita sambil menunggu Pak Stanley gabung dulu karena terlempar lagi nih. Aduh. Ya, Ibu Heti aman, Ibu Heti. Oke. Halo Ibu Heti, apa kabar? Ya, malam Bapak. Ya, selamat Ya, malam. jaringan aman ya? Ya, ya ini saya cari di depan ini. Jadi agak Mantap, sulit mantap. masuk. Ini Pak dosen ini masuk keluar karena jaringannya. Ya, Pak Marde bagaimana jaringan aman? Kita mulai berdoa ya. Di unmute dulu Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Kita mulai dengan doa, nanti setelah itu baru mulai sesi perkuliahan ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur pada malam hari ini dan sore hari di Manado, kami sudah berkumpul kembali dalam ruang Zoom ini untuk memulai perkuliahan teologi misi yang akan dihampu oleh hambamu Dr. Mardes Stanley Mawekere. Kiranya Tuhan memberkati hambamu, berikan hikmat bijaksana, sehingga dapat mengampu seluruh proses perkuliahan ini dengan baik. Bahkan semua mahasiswa yang sudah bergabung juga Tuhan memberkati, berkati jaringan, berkati alat-alat elektronik yang kami gunakan, baik komputer dan lain sebagainya, sehingga semua boleh berfungsi dengan baik dan perkuliahan di malam hari ini juga boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, jam dan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah bergabung malam ini. Kita akan mendengarkan paparan materi dari Pak Dr. Mardes Stanley Mawekere. Beliau adalah dosen pasca sarjana di IAKN Manado. Dulu pernah koordinator pesat di Pegunungan Tengah Papua, dan teman baik juga dengan saya. Ya, puji Tuhan setelah menghubungi beliau punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu pada semester ini khusus untuk mata kuliah teologi misi. Ya, selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya ke Pak Marde untuk mungkin memperkenalkan diri secara singkat dan kemudian mulai dengan sesi materi. Waktu 2 jam Pak diberikan. Nanti kalau ada sesi pertanyaan nanti persilakan di tengah-tengah materi. Silakan Pak Marde. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengucap syukur dan menghargai waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan untuk mengampu mata kuliah teologi misi. Dan nama saya ada di RPS yang sudah dibagikan oleh Pak Jeffrey, Ketua Stak Aras Samar Jayapura, tapi juga Direktur Pasca Sarjana
Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar di Wamena ya. Jadi nama cukup panjang, Marde Christian Stanley Mawikere. Saat ini melayani di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sebelumnya tahun 2018, dari tahun 2009 sampai 2018, melayani di Wamena di Yayasan Pesat di wilayah Papua yang meliputi daerah pelayanan Jaya Wijaya dan Jayapura. Saya kira hanya itu saja. Memang hanya 4 hari ya Pak Jeffrey ya. Kita akan berinteraksi dengan mata kuliah ini. Nanti selebihnya SCL. Ya, jadi kita akan lebih banyak pada independent study karena ini cukup banyak materi. Hanya saya akan mengupayakan kalau boleh setiap sesi ini ada tiga materi akan kita akan diskusikan. Dan saya percaya bahwa saya hanya tinggal mempertajam sebetulnya Pak, karena ini pasca sarjana. Di S1 itu sebetulnya sudah, saya tidak menganggap bahwa teman-teman yang ada di kelas ini blank sama sekali atau empty atau kosong sama sekali, tapi sudah pernah belajar. Mohon maaf Pak Mardek, saya lupa ingatkan bahwa beliau ini latar belakang S1-nya pendidikan, ada yang pendidikan PAUD, ada yang sosiologi, jadi butuh mungkin penyegaran awal. Baik. Walaupun mereka hamba Tuhan yang melayani secara full time di gereja ya. Baik, saya akan upayakan dan kita akan berinteraksi. Kalau ada hal-hal yang lain nanti bisa bertanya lewat Zoom ini atau lewat WA ya Pak ya. Pak boleh jadikan saya host Pak, saya mau share. Sudah Pak, silakan Pak, sudah ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah membaca dengan seksama rencana pembelajaran semester atau rencana pembelajaran daring untuk mata kuliah kita dalam teologi misi. Ini bidangnya adalah pendalaman ilmu teologi terapan sebetulnya Pak Jeffrey dan teman-teman. KKNI level 7 dan 8 untuk master ya. Untuk magister itu dalam KKNI itu level 7 dan 8, yaitu pembelajaran yang trans dan multidisipliner, tapi juga pembelajaran yang bukan sekedar melontarkan isu, tapi memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya kira sudah Bapak Ibu sudah mengalami di mata kuliah yang lain ya, terutama filsafat ilmu ya, berkaitan dengan hal itu. Saya kira ini saja. Jadi deskripsi pembelajaran kita adalah spesifikasi dari misiologi sebetulnya ya, misi yang utuh. Dalam hal ini bukan hanya masalah rohani, tetapi masalah yang lain, baik secara teori dan praksis, ditinjau dari Alkitab, teologi, sejarah, dan psi komprehensif, tapi juga kontekstual ya. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memperlengkapi para mahasiswa supaya mengkaji, mempertajam, dan merancang bangun atau merekonstruksi tentang misi juga komprehensif, nanti pada akhirnya akan diterapkan dalam pelayanan yang utuh dan kontekstual. Harusnya ini dari S2 Pak di STT Sarana Wamena. Halo Bapak, masih bisa ikut ya Bapak Ibu? Jaringannya masih bagus ya? Oke, ya puji Tuhan. Masih Pak. Ya puji Tuhan. Nah, tapi kita akan lihat CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mengkaji misi yang tadi yang saya katakan secara holistik dan alkitabiah, tapi juga mempertajam tentang teologi dan praksis misi. Kemudian nanti akan merekonstruksi teologi misi yang alkitabiah, holistik dan kontekstual. Tapi yang keempat bukan hanya mengetahui banyak isu atau banyak masalah atau banyak kasus, tapi mampu melaksanakan. Ya, saya kira itu ya. Sekarang Bapak Ibu ada di kelas S2 ini ya. Bukan sekedar S1 menerima informasi, tetapi di S2 ini mencari informasi. Ya, karena itu mahasiswa mesti berusaha supaya mendapatkan sebanyak mungkin informasi-informasi lewat pembelajaran ini, tapi juga lewat pembelajaran studi mandiri ya, otodidak ya, lewat buku-buku dan juga lewat internet. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini adalah matriks pembelajaran kita.
Dan untuk hari ini, selama kira-kira 2 jam, di samping pendahuluan yang sudah kita mulai, kita akan mulai dengan ini, pandangan, ini dia, Bapak Ibu ya. Pandangan misi ini bisa dilihat tuh, kita akan dahului pengaruh filsafat Barat terhadap pandangan misi. Dan yang ketiga, sebentar nanti kita akan lihat teologi dan praksis misi serta realitas ladang misi. Semoga ini bisa mencukupi selama 2 jam, tapi saya berharap Bapak Ibu di samping di samping kita akan melihat dalam makalah, saya akan bagikan semua makalah, tetapi juga Bapak Ibu saya berharap dengan sangat untuk bisa belajar sendiri lewat makalah yang akan saya bagikan nanti. Oke, ini ada banyak sekali buku yang saya daftarkan Bapak Ibu. Mungkin sudah dibaca ya. Banyak sekali, tetapi saya harap Bapak Ibu sebagai pembelajaran kelas master ya, untuk semua mata kuliah ya, bukan hanya teologi misi ini, tetapi harta benda dari seorang pembelajar itu adalah buku-bukunya. Karena itu di samping bisa studi lewat internet, lewat jurnal juga yang saya daftarkan, tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan memberkati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di Jayapura itu ada toko buku Kalam Hidup, tapi juga ada toko buku Gramedia, dan ada toko-toko buku yang lain. Kalau ada berkat yang Tuhan berikan, ya cari-carilah beberapa buku yang baik, yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai saat ini? Sebelum saya masuk saja di materi pertama. Apa ada yang mau bertanya atau mau diskusi sebentar? Belum, Pak. Belum ya, terima kasih. Oke. Bu Heti, Bu Rosa, dan Bapak Aris ya Pak ya? Iya. Pak Aris kalau boleh tahu pelayanan di mana Pak Aris? Di Pontianak, Pak. Oh, Bapak di kelas Pontianak, Pak? Iya, Pak. Wah, di Kalimantan Barat ya? Iya, iya. Wah, luar biasa. Kalau Ibu Rosa? Kalau boleh tahu asal mana, Bu Rosa? Ibu Heti pelayanan di mana? Saya di Sentani, Bapak. Di Sentani, di? Halo, saya di Sentani, Di di Hawaii. Sentani Pak, Oh ya, di Sentani ya. Di mana Ibu kalau boleh tahu, Bu Rosa? di Jemaat Pondok Pemulihan Sentani. Oh ya, GBI ya. Iya, GBI Pondok Pemulihan Sentani, Bapak Gembala Sumiran. Pak Sumiran, wah itu dari pusat juga ya. Iya. Oke, baik. Kirim salam ya. Oh iya Pak. Dari saya. Kalau Ibu apa, Bu Heti dari gereja mana Ibu Heti? Halo? Ibu Heti juga sama Pak, dari Pondok Pemulihan juga. Istri Pak Oh, Ben. dari jemaatnya Pak Semiran ya. Iya, beliau istrinya Pak Beni. Oh, Pak Beni. Oh iya. Oh, ini Minta pernah maaf, ketemu. jangan. Ini kan sering ketemu di Wamena dulu, Bu. Pernah datang ke rumah ini, Bu Heti. Nah, bawa cakalang kalau salah ya, Bu ya. Iya. di pusat Iya. Wamena. Iya, saya dulu di Pesat Wamena dulu. Iya, Iya. pernah bawa cakalang ke tempat kami dulu, Bu ya. Dengan zamannya Pak Jimmy. Pak Jimmy, oke, sip. Iya, iya. Baik, Bu. Ya, saya share saja ya untuk materi pertama kita pada malam hari ini. Oke. Bisa lihat Bapak Ibu? Apa yang saya sharekan? Ya, oke. Bisa Pak. Ya. Nah, ini substansi dari teologi misi ya. Substansi atau hakikat dari teologi misi adalah suatu usaha untuk mendefinisikan ulang misi itu apa ya.
Karena selama ini nanti kita akan lihat misi ini terkesan berat sebelah, ya. Dan bagaimana misi itu harus dilaksanakan, ya. Jadi sebenarnya misi itu apa? Menurut kekristenan, menurut Alkitab, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana misi itu harus dilaksanakan, ya. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia pada umumnya orang-orang Barat, para misioneri yang dipakai Tuhan untuk membawa Injil ke tempat kita. Ya, tetapi kita tahu bersama bahwa mereka pada umumnya saat ini rata-rata sudah tidak ada lagi di Indonesia, ya, dan sudah banyak sekali gereja yang lahir karena pelayanan mereka, dan sudah waktunya gereja-gereja Tuhan ini untuk bermisi, ya, meneruskan apa yang mereka telah lakukan, termasuk ya Aras Tamar ini, ya, yang Tuhan pakai sudah lebih dari 30 tahun. Ya, kelompok Aras Tamar yang dipakai Tuhan luar biasa di Indonesia, ya. Yang berikut adalah tumbuhnya kesadaran bahwa misi yang selama ini dilakukan ada yang kurang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya ya ada gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan yang hanya menekankan. Halo Bapak Ibu, masih ikuti? Halo? Masih, Oke. Pak. Ya, masih Pak. Oke, Masih. sip. Oke. Ada gereja-gereja atau lembaga-lembaga misi yang hanya menekankan pelayanan yang sifatnya jasmani, seperti memberi bantuan sosial, mendirikan sekolah, ya, apalagi mendirikan panti jompo, panti asuhan. Tapi ada gereja-gereja yang hanya menekankan pelayanan rohani, penginjilan, ya, dan pelayanan-pelayanan yang sifatnya spiritual, ya. Nah, ini kan berarti kan agak sedikit penekanan-penekanan yang hanya pada satu. Nanti kita akan lihat seharusnya bagaimana, ya. Kemudian misi harus senantiasa meresponi situasi zaman, ya. Wah, dulu Bapak Ibu kuliah itu tetap muka langsung dengan dosen di kelas. Tapi zaman sekarang ini dengan kemajuan dunia digital, ya, dunia teknologi informasi, maka kita boleh seperti ini pada malam hari ini, yaitu mengikuti perkuliahan lewat Zoom, lewat virtual, ya. Dan kalau kita, terutama perguruan-perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga pelayanan, termasuk gereja, itu ketinggalan masalah ini, masalah situasi zaman, ya kita akan ditinggalkan oleh audiens kita, oleh orang-orang yang kita layani, ya. Karena situasi zaman sudah berubah sekali. Ya, sekarang ini kita ini sedang memasuki zaman yang disebut sebagai masyarakat 5.0, ya, di mana segala sesuatu ini sistemnya online, ya. Sudah bukan seperti yang dulu lagi. Misi merupakan suatu praksis berteologi, ya. Jadi teologi yang terapan, ya, bukan belajar seperti belajar biblika atau belajar teologi sistematika yang cenderung kepada filsafat, tetapi misi adalah suatu teologi yang sifatnya terapan. Nah, di dalam pelayanan ini, pelayanan-pelayanan yang ada yang saya katakan tadi, ada dua pandangan ekstrim, ya. Ya, ada penginjilan, ya, kata, ya, seperti KKR-KKN, pemberitaan Injil yang sifatnya hanya verbal atau lewat kata-kata, ya. Tapi kemudian ada yang saya katakan tadi menekankan pelayanan yang sifatnya sosial. Seperti apa? Seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, ya. Seperti Pak Sumiran itu di Sentani, setahu saya itu ada pelayanan sekolah, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan sejak dari pusat dulu, ya, termasuk grupnya atau kelompoknya Aras Tamar, ya, yang juga menekankan pelayanan yang sifatnya sosial. Bukan hanya rohani, tetapi juga pelayanan yang sifatnya pelayanan sosial, yaitu pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, saudara, ini ada sedikit pandangan yang sifatnya ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena yang satu rohani penekanannya, tapi yang satu sosial. Lalu yang mana yang tepat? Nanti kita akan diskusikan hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada era monastri, ya, pada waktu zamannya gereja Katolik, ya, orang Kristen itu menarik diri dari dunia, ya. Ya, menganggap bahwa karena orang atau dunia ini berdosa, maka masyarakat itu adalah sesuatu yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu, misi dianggap sebagai upaya darurat untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran sebelum terlambat. Nah, mengapa demikian? Karena berpikir dunia sudah rusak, ya, akan dihancurkan oleh Tuhan pada waktu hari Maranatha,
maka yang ditekankan hanya pelayanan yang sifatnya rohani atau pelayanan yang sifatnya spiritual, hanya penginjilan. Itu era monastri, ya. Nah, jadi kemudian muncul yang pandangan kedua, ya. Yang pandangan yang menekankan pelayanan yang sifatnya sosial. Misi adalah sejarah pekerjaan Allah di dunia untuk membangun shalom, ya. Damai sejahtera, yaitu agar terjadi keharmonisan sosial. Jadi yang satu itu adalah pelayanan yang sifatnya spiritual, tapi yang satu ini ekstrim berikutnya adalah pelayanan yang sifatnya sosial atau sifatnya jasmani. Lalu bagaimana dengan misi itu sebetulnya? Nanti kita akan diskusikan, nanti kita akan lihat materi berikutnya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya kasih dalam Tuhan, maka mulai terjadi perubahan, ya. Lama-kelamaan setelah zaman era monastri berlalu, zaman para misioneri berlalu, pada zaman itu adalah Allah, gereja, dan dunia. Jadi nomor satu Allah, Tuhan, kemudian gereja dipakai oleh Tuhan, kemudian misinya ditujukan pada dunia. Tapi pada zaman sekarang adalah ini, Allah, dunia, dan gereja. Mengapa dunia menggantikan gereja? Karena telah disadari ternyata ladang misi itu bukan gereja, tapi dunia. Ya, kalau gereja itu hanya pelayanan yang sifatnya ya cuma pelayanan ibadah, persekutuan, hanya pelayanan-pelayanan yang sifatnya spiritual. Tetapi dunia ini luas sekali. Ya, bahkan sebagian besar orang yang hidup di dunia ini belum mendengar siapa Tuhan Yesus, belum mendengar Injil, belum mendengar kabar baik. Sehingga terjadi perubahan. Pada zaman dahulu, Allah, gereja, dan dunia. Pada zaman sekarang ini dia, Allah, dunia, dan gereja. Oke, sampai di sini saya mau minta feedback Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Baik. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dalam sejarah misi. Yang pertama adalah tahun 70-an ya. Tahun 70-an ya. Kira-kira pada waktu saya lahir ini ya. Karena saya lahir tahun 70-an ya. Muncul istilah yang berkaitan dengan ini dia, Church Social Responsibility atau tanggung jawab sosial gereja ya, terutama di kalangan Injili. Ya. Jadi gereja di kalangan kaum Injili, gereja-gereja Injili itu termasuk GIDI, gereja Kemah Injil Indonesia, itu gereja-gereja Injili. Ya, mereka menekankan apa yang disebut sebagai ini, Church Social Responsibility, tanggung jawab sosial gereja. Ya. Tapi tahun 80-an dan 90-an muncul ini dia, para church. Jadi para church itu adalah organisasi pendamping gereja. Saya beri contoh misalnya yayasan atau lembaga Aras Tamar dan Pesat, itu para church. Organisasi pendamping gereja yang mulai menekankan ini dia, pelayanan yang sifatnya holistik. Jadi apa yang saya beri contoh misalnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sentani, Pak Sumiran dan lain-lain itu dalam rangka ini dia namanya. Ya. Misi holistik atau misi yang sifatnya menyeluruh. Bukan hanya menyentuh hal yang rohani, tapi juga menyentuh hal yang sosial. Baik pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Tetapi ada juga pelayanan yang lain, yaitu pelayanan spiritual. Pelayanan yang menekankan penjangkauan jiwa-jiwa supaya mereka datang dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi tahun 2000 berubah itu ya. Berubah yang disebut ini dia, transformational development atau mission as transformation. Bukan saja sifatnya holistik atau menyeluruh, tetapi misi yang mengubahkan. Misi yang transformatif. Artinya bukan sekedar memenangkan jiwa atau memberi bantuan kesehatan dan pendidikan bagi orang, tetapi bagaimana supaya masyarakat yang dilayani itu bisa berubah. Dan ini yang terjadi dalam dunia misi sampai saat ini. Nah, karena itu pendidikan agama Kristen, ya, PAK itu Christian Education
adalah bagian daripada misi dalam rangka ini, mengubah atau merubah atau membaharui atau mentransformasi masyarakat. Ya. Itu istilah yang berkaitan. Mengapa demikian? Sebab kita lihat dari unsur sejarah, ya, teologi dan peran gereja yang semakin tidak relevan dan tergeser oleh pencerahan, modernisasi, dan pembangunan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu ya, pada zaman-zaman dahulu itu gereja sangat disegani ya. Karena gereja itu dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Pendeta-pendeta itu menjadi sumber pertanyaan daripada banyak orang. Ya, kalau ada masalah itu orang datang pada pendeta untuk meminta saran, untuk meminta dukungan doa, untuk meminta jalan keluar. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa zaman sekarang kalau orang punya masalah atau pertanyaan, orang semuanya ke Google, ya. Dia browsing di Google, dia dapat banyak hal di situ informasi. Ya, karena apa? Karena memang teologi dan peran gereja semakin hari semakin tidak relevan dan semakin hari semakin tergeser oleh ini, kemajuan, modernisasi dan pembangunan yang ada. Yang kedua adalah terjadi kegagalan dalam filsafat. Saya percaya Bapak Ibu sudah belajar mata kuliah filsafat ilmu, bahwa di dunia ini ketika terjadi pencerahan di Eropa khususnya yang disebut Enlightenment atau Aufklärung, muncul humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme adalah upaya-upaya untuk melepaskan diri dari hal-hal yang rohani, tetapi memberikan otonomi, memberikan kekuasaan dan kedaulatan kepada upaya-upaya manusiawi, terutama masalah rasio, masalah pikiran manusia. Tapi ternyata gagal. Mengapa gagal? Karena terjadi perang, ya, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang menyebabkan segala yang dibangun oleh manusia itu rusak. Termasuk yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu ya, pandemi COVID-19 ya. Ya, kita lihat bahwa hal-hal yang dibangun oleh manusia itu, ya, dunia teknologi, ya, dunia pembangunan, ya, upaya-upaya untuk memperpanjang usia manusia ternyata gagal. Lewat apa? Lewat pandemi COVID-19 ya, yang sedang dunia alami saat ini. Sehingga kemudian di dua peristiwa ini, di mana teologi dan peran gereja semakin tidak relevan, tetapi juga terjadi kegagalan dalam humanisme dan dalam modernisasi di dunia ini, ya muncullah kembali pemikiran untuk sebetulnya misi gereja itu apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian terjadi hal yang disebut realitas ladang misi yang menuntut pendekatan-pendekatan baru. Ya. Saya kira kita tahu bersama misalnya di tanah Papua ya, itu dibawa oleh Otto dan Gessler ya, di Mansinam ya, di Manokwari ya. Pada zaman-zaman ketika orang-orang Papua itu masih dalam keadaan masyarakat tradisional. Tetapi saat ini generasinya sudah berubah. Ya. Masyarakatnya sudah berganti. Sehingga penting adanya pendekatan-pendekatan yang baru. Ya, Injil tidak berubah. Ya. Kesaksian kita akan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah berubah, tetapi konteks itu berubah. Karena itu memerlukan pendekatan-pendekatan baru dalam pelayanan. Saya beri contoh satu ya, Bapak Ibu ya. Dulu di gereja itu dilarang perempuan itu pakai celana jeans itu. Halo, Bapak Ibu masih ikut ya? Halo? Siap, Pak, siap. Oke, baik-baik. Dulu itu di gereja itu dilarang. Ya, dilarang itu perempuan yang masih muda itu, nona-nona itu pakai celana jeans masuk gereja. Iya kan? Ya, tapi di betul, Pak. zaman sekarang kalau larang mereka akan pindah gereja lain. Ya. Karena apa? Karena memang zamannya sudah berubah. Sehingga penting untuk melakukan pendekatan-pendekatan baru dalam misi ya. Tidak mungkin lagi pendekatan dari Otto dan Gessler atau pendekatan dari Nommensen misalnya itu dipakai untuk zaman sekarang. Sudah berubah sekali realitas ladang misi. Ya, karena zaman sekarang sama zaman masyarakat atau society 5.0 ya, masyarakat 5.0 ya. Tetapi di sisi yang lain terjadi pembangunan rohani ya di beberapa tempat, yaitu penemuan kembali kebenaran-kebenaran Alkitab ya. Dalam hal ini teologi yang bukan teologi sistematika ya,
bab teologi sistematika itu teologi barat, ya, muncul kembali teologi-teologi yang sifatnya biblical atau teologi Alkitabiah, yang bukan menolak sama sekali teologi sistematika, tetapi mencoba untuk kembali ke Alkitab sebagaimana Alkitab beritakan. Itu yang disebut sebagai biblical theology. Nah, ini saat ini sedang muncul juga di mana-mana. Sebab apa? Sebab begitu banyak orang-orang yang punya minat sekarang banyak belajar teologi, belajar Alkitab, belajar biblika, ya. Oke. Saya berhenti sampai di sini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, shalom ke saya. Ya. Kalau dari saya mungkin bukan pertanyaan sih Bapak tadi yang pernyataan tentang gereja yang tidak relevan lagi tergeser oleh modernisasi dan apa namanya lagi ya pencerahan gitu. Ya mungkin ada berapa persennya kalau menurut saya Bapak ya, tapi di lain pihak bahwa tergeser juga karena tidak ada integritas seorang pemimpin dalam gereja, misalnya tidak adanya integritas seorang pendeta, jadi tidak ada kepercayaan jemaat atau masyarakat untuk seorang hamba Tuhan gitu. Contoh misalnya masyarakat atau seseorang memiliki masalah, tetapi dia curhat dan menceritakan lagi ke orang lain. Jadi mungkin ketidakadanya integritas seorang pemimpin sehingga tergeserlah peran gereja dalam hal ini. Sehingga banyak orang yang lari ke psikologi, ke Google, yang seperti Bapak tadi sampaikan. Itu sih dari saya, Pak, yang saya bisa tanggap salah satunya dari situ. Demikian, Bapak. Terima Saya kasih. setuju, Ibu. Nanti saya kira di dalam kurikulum juga S2 ini mungkin ada mata kuliah leadership ya, kepemimpinan Kristen ya, atau manajemen pelayanan ya, dan akan lebih banyak menyinggung masalah tadi, integritas dari seorang pemimpin dan akuntabilitas ya. Dalam hal ini ternyata pemimpin-pemimpin gereja juga ternyata tidak sepadan dengan yang Ibu katakan tadi ya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap apa yang diberitakan oleh pemimpin itu atau oleh seorang hamba Tuhan itu. Iya, Pak. Itu tepat sekali, Bu. Saya sependapat. Dan memang faktor itu juga salah satu penyebab di mana begitu banyak orang saat ini meninggalkan gereja, ya, karena masalah integritas. Integritas itu kan sederhana artinya kan satunya kata dan perbuatan tuh. Jadi dia ajarkan A, harusnya perbuatannya juga A toh. Dan orang kecewa ternyata dia ajarkan A tapi kelakuan dia B. Itu Bu, saya setuju. Iya, betul. Nanti Iya, Pak. ada mata kuliah lain Ibu ya, kepemimpinan Kristen ya, berkaitan dengan itu. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada lagi feedback dari Bapak Ibu? Baik Pak, mungkin dari saya bisa. Oke Pak Aris, silakan Pak Aris. Ya, baik. Jadi apa yang Bapak terangkan tadi itu memang saya melihatnya memang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman Pak, karena situasi dan kondisi yang ada. Ya memang kita lihat yang penting kalau menurut saya itu yang penting esensinya itu Pak, yaitu memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau perubahan-perubahan dalam memberitakan Injil atau bermisi itu kan strategi Pak, supaya kita bisa menarik banyak orang. Karena kalau tanpa strategi kita hanya monoton saja seperti itu kadang-kadang kurang menarik bagi mereka untuk datang kepada Tuhan atau mengenal Tuhan. Yang penting kan intinya itu jangan diubah ya, tetapi cara atau strategi, bahkan itu mungkin orang bilang kita harus mengemas Injil itu dengan baik sehingga orang tertarik. Nah kalau dia sudah tertarik maka inti atau itu bisa tersampaikan dengan baik. Tapi kalau kemasannya kurang menarik,
saya pikir mungkin inti yang ingin kita sampaikan pun tak akan nyampai dengan baik. Saya kira dari saya, Pak. Ya, setuju Pak Aris. Jadi saya bilang tadi kan konten tidak berubah ya. Iya. Injil tidak boleh diganti oleh apapun, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Cuma karena konteksnya berubah, konteks berubah, maka Bapak bilang tadi kemasannya itu juga harus berubah, yaitu wadah sebagai strategi, sebagai implementasi atau strategi daripada berita atau konten Injil yang harus kita beritakan kepada dunia ini, kepada masyarakat. Gitu. Iya, Pak. Setuju Pak, saya setuju. Itu yang saya katakan tadi. Perlu ada pendekatan-pendekatan yang baru di dalam memberitakan Injil yang tidak berubah. Gitu, Pak. Pendapat. Terima kasih Pak Aris. Apa ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau saya Pak, mungkin saya tambahkan saja tadi seperti yang Pak Aris sampaikan, bagaimana harus memiliki strategi dalam memberitakan firman. Tetapi tambahan buat saya bahwa strategi apapun yang kita buat, kalau kita tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan, itu pun mungkin tidak akan lebih efektif. Tapi ketika kita ada pengalaman dengan Tuhan dan tambah dengan strategi, itu mungkin lebih lagi untuk untuk kita memberitakan firman Tuhan. Maksudnya seperti ini, kita mau memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan itu baik begitu. Kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, terus apa yang kita mau sampaikan kepada orang itu begitu. Jadi kita terlebih dahulu mengalaminya dan kemudian kita menyampaikan ke orang lain gitu. Nah, saya sangat diberkati oleh salah seorang, ada yang saya baca begitu kesaksiannya bagaimana dia di tengah-tengah perusahaan, dia bekerja di salah satu perusahaan, kemudian pemimpinnya, pemilik perusahaan itu adalah seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Di tengah permasalahan dia tidak pernah mengatakan haleluya, puji Tuhan, maksudnya tidak pernah menyebut Tuhan. Tetapi ketika saat di mana mereka dalam perusahaan itu menghadapi kesulitan tentang mesin dan dia yang tidak pernah mengerti tentang pekerjaan itu berdoa begitu dan Tuhan kasih petunjuk bahwa begini caranya masalah mesin itu, dan ketika dia sampaikan kepada pemimpinnya, akhirnya dicoba ternyata betul masalahnya dan akhirnya mereka jalan keluar. Kemudian dia mau pindah dan pemimpinnya bilang begini, kenapa kamu pindah kalau Tuhanmu sudah tidak, nanti kalau misalnya kamu pindah ke tempat lain dan Tuhanmu sudah tidak sanggup membayar menafkahi kamu, memberikan kamu nafkah, kembalilah kepada saya. Tapi dia bilang begini, satu kata saja yang memberkati pemimpinnya itu, bahwa Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Jadi di pengalamannya itu menjadi kesaksian bagi pemimpinnya, orang yang tidak percaya itu. Jadi tadi yang Pak Aris sampaikan itu sangat betul sekali, dan tetapi perlu lagi kayaknya harus tambah dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang perlu dibagikan ke orang lain, sehingga ketika apa yang kita bagikan ke orang lain itu akan mengalir dengan itu akan dirasakan orang, beda lah begitu. Itu yang saya pengalaman ketika saya dengan orang lain, oh dia curhat ke saya dan saya membagikan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Itu sih dari saya, Bapak. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah memang pekerjaan Roh Kudus itu sangat mutlak ya. Sebab yang meyakinkan orang itu bukan manusia dan strateginya, bukan. Ketika orang percaya pada Kristus atau ditarik untuk datang pada Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus tidak menanamkan iman pada seseorang untuk dia datang pada Tuhan Yesus, tidak akan mungkin ya, karena strategi sehebat apapun, pendekatan secanggih apapun, tapi kalau Roh Kudus tidak menanamkan pemberitaan Injil kita ya, atau pengajaran kita, mustahil itu. Dan yang kedua adalah memang orang-orang yang menyaksikan siapa Yesus dan juga yang bermisi,
ya adalah harusnya orang-orang yang telah mengalami secara pribadi dengan siapa yang dia beritakan itu. Terkait juga dengan Ibu yang katakan tadi masalah integritas dan masalah apa dapat dipercaya dari seorang hamba Tuhan itu. Itu Ibu saya kira. Pak, boleh saya tambah sedikit? Ini Boleh menarik. Pak. Silakan apa Pak. Ya, jadi gini Pak, bagus ya Bu Rosa, ya itu luar biasa ya pengalaman Ibu. Tapi begini, saya melihat begini, kalau kita berbicara tentang misi, itu ada dua hal penting. Jadi yang pertama itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rosa, ya itu hubungan kita dengan Allah, yaitu doa. Dan yang kedua, kita harus punya strategi atau metode. Jadi dua hal ini penting, karena ada orang yang berkata ketika berbicara tentang misi, cukup berdoa saja. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang misi, cukup metode atau strategi. Nah ini salah juga. Sebenarnya dua-dua ini penting. Jadi ketika kita bermisi, kita harus berdoa, baru ya kita harus punya metode atau strategi. Jadi ibaratnya begini, penginjilan atau bermisi tanpa doa, itu bagaikan anak panah tanpa busur. Jadi tidak ada kekuatan. Jadi bukan berarti strategi atau metode itu lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan atau yaitu melalui doa. Tidak. Karena begitu, ketika kita berbicara tentang misi, itu bukan dialog ya, tetapi trialog. Yaitu antara kita, Allah dengan orang yang kita injili. Jadi ada trialog ini. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjamah orang itu, sehingga metode cara yang kita pakai ketika kita sampaikan Injil, orang itu bisa connect dan itu bisa percaya kepada Tuhan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi yang Bapak sampaikan tadi betul. Pendekatan, strategi, metode dan segala cara yang kita lakukan dalam pelayanan kita itu dapat dipakai oleh Tuhan karena Tuhan Roh Kudus bekerja, dia tidak bekerja di ruang hampa ya. Tapi dia bekerja dengan memakai kita ya yang dikatakan berkali-kali juga oleh Alkitab sebagai surat Kristus yang terbuka. Tapi juga sebagai alat dan saksi Kristus ya marturia toh. Jadi dua-dua itu penting ya dalam hal ini ketergantungan pada Roh Kudus dan pengalaman dengan Tuhan, experience with God, tetapi juga Tuhan bisa pakai segala strategi, metode, pendekatan dan cara-cara apapun yang berkenan pada Tuhan sebab Tuhan tidak bekerja di ruang hampa tapi bekerja melalui bagian-bagian yang Tuhan pakai. Termasuk ini ya, Zoom ini ya. Oke, kita lanjut saja, Bapak Ibu ya, dulu ya. Ya, lanjut Pak. Kita lanjut. Sekarang kita akan lihat sekarang tentang ini dia. Bagaimana kesibukan berteologi dari masa ke masa berkaitan dengan misi, ya. Nah, masih ada teman kita yang masuk ini. Untuk apa? Untuk admit mereka. Iya, Bapak minta maaf. Ya, silakan. Iya, saya tadi lewat FB kayaknya nggak bisa tanya, nggak puas. Saya masuk sini lagi sudah, memang putus-putus. Iya. Ada lewat FB ini ya? Disiarkan lewat FB. Iya, tadi saya masuk putus-putus tapi tak bisa tanya jadi saya masuk lagi lewat Zoom. Tidak apa-apa. Nanti saya silakan menyesuaikan. Bertanya. Kalau mau bertanya silakan Ibu. Iya, Bapak, ini kan tentang metode untuk misi penginjilan. Ini yang sekarang lagi tren ini apa tentang mungkin nanti Bapak, saya belum lihat, nanti Bapak akan bahas apa tentang ini penginjilan digital itu bagaimana Bapak? Digital, apakah ini untuk jadi mudah begitu? Ya. Ya, penginjilan digital itu adalah memanfaatkan segala media-media, ya, media khususnya media digital untuk mengkomunikasikan Injil. Jadi karena orang muda sekarang ini adalah doyan dengan itu, maka ya manfaatkanlah itu.
Jadi itu, Iya, iya. jadi entah lewat Facebook, entah lewat Twitter, entah lewat Instagram, entah lewat Zoom, entah lewat Google Meet, atau Oh, iya, lewat iya. apa saja. Cuman Iya, memang iya. kita tahu bersama bahwa ya tidak ada di dunia ini yang bebas nilai ya. Jadi dunia digital itu kelihatannya netral tetapi tidak bebas nilai ya. Bisa dipakai Tuhan secara luar biasa tetapi bisa juga Hmm, mengarah pada hal-hal yang negatif. Sehingga perlu adanya iya. pemilahan ya, pemilahan yang bijaksana tentunya dari kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Iya. Jadi jangan sampai kemudian justru bukannya untuk apa, untuk melayani, tapi pada akhirnya justru dipakai atau disalahgunakan. Tapi saya pikir bahwa kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan. Bu. Oh, Oke. iya. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya baik, kita akan lihat sekarang saat ini kesibukan berteologi gereja dari masa ke masa berkaitan dengan misi ya. Ini gereja mula-mula Ibu ya. Gereja mula-mula itu tidak berteologi sebetulnya ya. Sebab gereja mula-mula ini adalah gereja yang lahir tadi Ibu tadi bilang tadi pengalaman dengan Tuhan ya. Mereka berusaha menjelaskan iman mereka kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengalaman atau penyumpaan dengan Tuhan tapi juga penyumpaan dengan dunia mereka ya. Dengan demikian mereka lebih kepada bermisi dibandingkan berteologi. Itu gereja mula-mula ya. Belum ada istilah-istilah teologi yang canggih-canggih ya, seperti misiologi, soteriologi, kristologi, belum ada. Tapi mereka lebih kepada bermisi ya. Dalam perjanjian baru tidak ada definisi yang seragam tentang misi ya. Malah tidak ada istilah misi, walaupun ada 95 ungkapan yang mencerminkan atau berkaitan dengan misi ya. Mereka menjalani kehidupan baru mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini jemaat mula-mula, ya, percaya pada Tuhan Yesus dengan melakukannya atau dengan mereka bermisi. Ya. Jadi misi bukan apa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka berbagi hidup mereka kepada orang lain. Ya, luar biasa. Nah, dalam hal tanggung jawab sosial, jemaat mula-mula ini adalah mereka menerapkan ya firman Tuhan yang berkata mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Ya, misalnya kita lihat dalam Injil Matius yang menekankan pemuridan ya. Injil atau kabar baik untuk membawa orang-orang berdosa untuk percaya pada Kristus, tetapi cara mereka mengungkapkan atau menyampaikan Injil itu mereka tadi ya, karena pengalaman mereka dengan Tuhan, mereka berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya memperoleh keselamatan, tapi berbuat baik sebagai buah atau hasil daripada keselamatan yang telah mereka terima. Ya. Supaya mereka jadi saksi siapa Kristus. Nah, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, di situ ada pengampunan dan solidaritas ya kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi kita lihat di Injil Lukas itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, pengampunan bapak kepada anak, Allah Bapa menyambut orang berdosa, ya. Tetapi juga di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, para murid-murid ya, sebelum Yesus naik ke surga maupun setelah Yesus naik ke surga, mereka melayani orang miskin, orang-orang yang ada di kelas bawah, ya, luar biasa. Nah, Paulus, nah ini dia ya. Bapak Ibu coba kita baca dari Galatia pasal 2 ayat 10 ya. Saya akan baca pada Bapak Ibu firman Tuhan ini. Galatia pasal 2 ayat 10 kita tahu Paulus pemberitaan Injil. Tapi bagaimana Paulus katakan berkaitan dengan penginjilan dan pekerjaan sosial. Galatia pasal 2 ayat 10 Paulus bilang, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Ya. Injilnya Paulus itu sama dengan Injilnya para rasul yang lain, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi kepedulian mereka terhadap orang-orang ya, yang miskin juga sama. Jadi Paulus ini luar biasa. Ya. Dia memberitakan Injil yang tidak berubah, kabar baik tentang Tuhan Yesus, tapi juga dia peduli dengan orang-orang miskin. Ya. Luar biasa. Ini jemaat-jemaat mula-mula. Ya.
Mereka pada waktu itu adalah kelompok yang kecil, minoritas. Ya. Mereka dianiaya. Mereka melarikan diri ke sana, terkejar dan dianiaya. Ini jemaat-jemaat mula-mula. Sehingga dikatakan oleh seorang peneliti namanya Rodney Stark, ya, dia bilang kekristenan mengubah kekaisaran Romawi dalam waktu 300 tahun. Ya. Tadinya kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi itu menganiaya orang Kristen, tapi karena mereka melayani, ya, dengan kuasa Tuhan tentunya, ya, dalam waktu 300 tahun, Romawi itu jadi kerajaan Kristen. Ya. Luar biasa. Oke. Itu jemaat mula-mula. Sekarang kita akan lihat jemaat pada zaman bapak-bapak gereja. Ya. Sayang sekali pada zaman-zaman bapak-bapak gereja ternyata ini sudah berteologi. Ya. Bukan teologi itu salah, tetapi kita tahu bersama pada zaman bapak gereja, teologi itu sudah berdiskusi atau sudah bertemu dengan dunia filsafat. Ya. Sehingga pada zaman inilah terjadi diskusi mengenai Tritunggal, mengenai misteri Kristus, ya, mengenai dunia dan rohani. Maka terjadi dualisme. Mengapa dualisme? Karena kekristenan pada zaman itu sudah dipengaruhi dengan filsafat Plato. Ya. Plato itu memisahkan esensi itu jadi dua. Yang rohani yang di atas, yang jasmani yang di bawah. Nah, ini zaman patristik atau zaman bapak-bapak gereja. Masih ikuti ya Bapak Ibu ya? Masih ikuti ya? Masih Pak. Puji Tuhan. Nah, pada zaman bapak-bapak gereja ini, gereja dan misi itu, ya, itu telah bercampur, ya, antara wawasan Yudaistik orang Yahudi dan wawasan Yunani Romawi yang filosofis, yang filsafat. Ya. Itu tercermin dalam apa? Dalam liturgi. Ya. Kita lihat bahwa liturgi jadi teratur, ya, jadi tertata, tidak salah, tetapi kemudian kita tahu bersama bahwa jadi seremoni ibadah itu bukan lagi spontanitas dan bukan lagi kesadaran, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya begitu sistematis. Ya. Ini tidak salah, tetapi terjadi kecenderungan ke situ. Ya, juga dalam sakramen-sakramen, ya, gereja Protestan hanya 2 sakramen, tapi saudara-saudara kita yang Ortodoks dan Katolik ada 7 sakramen. Dalam struktur organisasi gereja, gereja yang adalah gerakan, movement, gerakan kerajaan Allah berubah jadi institusi, ya, dan juga dalam doktrin. Nah, kita akan masuk sekarang pengaruh filsafat terhadap teologi. Nah, ini adalah pandangan teisme atau pandangan aliran yang percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Pandangan teisme itu Tuhan dengan ciptaan itu walaupun dapat dibedakan, Tuhan pencipta ciptaan-ciptaan, tapi dia ada dalam kesatuan, tidak terpisah. Bisa dibedakan tetapi tidak terpisah. Ini pandangan teisme dan pandangan Alkitab demikian. Makanya dalam setiap doa-doa, terutama di gereja-gereja Protestan, seringkali kan pakai foto begini. Ya. Tuhan yang tidak meninggalkan perbuatan ciptaan, tetapi Tuhan merangkul dan merengkuh ciptaan. Tapi pada zaman bapak-bapak gereja ini ada pandangan yang berikut, yaitu pandangan deisme. Deisme itu adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu, tapi dia meninggalkannya. Ini jadi terpisah ini antara Tuhan dengan ciptaan. Ya. Jadi jauh, Tuhan tidak peduli lagi dengan ciptaan. Dan ini sangat berpengaruh besar dalam dunia teologi, karena begitu banyak orang kemudian ya hanya belajar teologi tetapi tidak lagi mengalami Tuhan. Tadi Ibu berkata bahwa penting pengalaman dengan Tuhan. Ya, betul. Mengapa orang tidak mengalami Tuhan? Karena pengaruh ini, deisme. Menganggap Tuhan itu ada tapi sudah jauh dari kita. Yang berikut pandangannya Plato. Ya, ini Plato yang saya katakan tadi, dia dualisme. Ya. Dia bilang yang di atas itu, ya non-fisik itu yang baik. Tapi yang di bawah itu, yang fisik itu yang jahat. Nah, dalam misi dan dalam pelayanan gereja, karena pengaruh dari Plato ini, orang lebih mengutamakan pelayanan yang sifatnya rohani. Kenapa? Karena bagi Plato, yang ide yang non-fisik ini itu yang baik, yang rohani. Sedangkan ini yang jasmani tidak dipedulikan. Makanya kemudian orang memisahkan misi atau pelayanan itu jadi 2. Yang rohani dan yang jasmani. Bukan karena Alkitab berkata demikian, tapi karena pengaruh pandangan dari Plato. Nah, Bapak Ibu, di kalangan Injili kemudian terjadi pengaruh dari filsafat Gnostik. Ya. Jadi Allah dan dunia rohani itu menyatu dan membuat garis yang terpisah dengan ciptaan manusia dan ciptaan. Sehingga kemudian
Orang lebih suka atau lebih bermisi hal-hal yang sifatnya spiritual, tapi dibatasi hanya hal-hal yang sifatnya rohani dan ibadah. Ini sudah masuk di gereja-gereja, ya, terutama gerakan-gerakan evangelikal. Nah, ini yang disebut sebagai dikotomi. Dikotomi itu polarisasi, pemisahan, ya. Yang rohani lebih utama dibandingkan dengan yang jasmani. Ya, gereja dan iman itu, ya, tidak lagi pusing dengan hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, atau istilah yang lagi canggih sekarang adalah keugaharian, ya. Lebih hal-hal yang spiritual yang ditekankan. Nah, itu adalah pandangan atau pengaruh filsafat terhadap gereja dan misi, karena itu muncul ketika terjadi keterpaduan antara filsafat dan kekristenan di dalam zaman gereja, bapak-bapak gereja, para patriastik. Sekarang pada zaman pertengahan, ini medieval era, ini zaman tahun kira-kira tahun 500 sampai tahun 1500, ya, 1000 tahun. Disebut zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan ini kekristenan dan filsafat semakin harmonis. Ya. Jadi kalau tadi baru pengaruh, sekarang sudah menyatu zaman pertengahan. Ya. Bayangkan ini lama sekali 1000 tahun Bapak Ibu, ya. Sangat lama sekali 1000 tahun, ya. Karena itu dalam sejarah gereja disebut sebagai zaman atau abad kegelapan gereja. Ya. Nah, karena telah menyatu antara filsafat dengan kekristenan, maka rasio ini, pikiran ini jadi mengalahkan iman. Ya. Yang diutamakan bukan lagi iman, percaya pada Tuhan, tapi ini otak, rasio. Ya. Dan ini memang sesuatu yang dalam sejarah gereja, kalau Bapak Ibu belajar, itu disebut zaman kegelapan gereja, medieval era, gereja abad pertengahan. Nah, di zaman abad pertengahan ini muncul, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, lompatan yang besar yang dalam bahasa Prancis disebut Renaissance. Ini terjadi di Eropa. Renaissance itu artinya kelahiran kembali. Maksudnya kelahiran kembali apa? Kelahiran kembali kepada filsafat Aristoteles. Ya. Di zaman Renaissance ini rasio semakin dikedepankan, otoritas gereja semakin diragukan. Ya. Apalagi pada zaman-zaman dahulu gereja mengajarkan bahwa bumi ini datar. Tapi orang yang bernama Kopernikus dan Galileo menemukan bahwa bumi ini bulat. Gereja oleh karena pengaruh daripada narasi Alkitab berkata bahwa matahari terbit dan tenggelam. Tapi ternyata secara sains bukan itu yang terjadi. Tetapi bumi ini berputar pada porosnya, ya, sehingga matahari itu mengelilingi bumi ini. Nah, ini karena apa? Karena Renaissance, ya. Sehingga rasio semakin dikedepankan, otoritas atau pengajaran dari gereja semakin diragukan. Ya, muncullah humanisme, ya, percaya pada rasio, ya, percaya pada otak manusia, ya. Sains di atas agama dan moralitas, percaya pada kemampuan diri manusia sendiri, iman dilindasi oleh rasio. Ya. Maka muncullah sekularisme. Sekularisme karena terlalu menekankan rasio, maka Tuhan itu kemudian dipertanyakan. Ya. Orang lebih menekankan alam, ya, dan dunia materi semata-mata. Saya kira saya tidak perlu banyak bicara ini, karena ini dibicarakan dalam mata kuliah filsafat ilmu. Ya. Oke. Apa yang terjadi pada zaman ini? Ya. Orang menekankan kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya fisik, materialisme, ya. Tapi puji Tuhan, ya, terjadi reformasi gereja, ya. Pada abad ke-15 itu terjadi reformasi gereja oleh Martin Luther dan kawan-kawan, mengembalikan kembali ajaran gereja kepada Alkitab, ya. Ya, kembali kepada ajaran tentang keselamatan, tentang Injil, tentang pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan. Tetapi di sisi yang lain juga gerakan reformasi ini berpengaruh terhadap pelayanan-pelayanan yang sifatnya sosial. Oke, kemudian muncul, ya, modernisasi setelah reformasi, ya. Modernisasi ini akibat Aufklärung atau pencerahan di Eropa. Kembali lagi terjadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya. Orang kemudian menekankan
teknologi ya, yang semakin meragukan tadi saya katakan ya, Allah dan gereja ya. Orang menciptakan dalam tanda petik surga di dunia dengan teknologi ya, karena modernisasi. Itu masyarakat yang terkebelakang yang tradisional ya dianggap kalau dia beragama dia percaya tahyul ya. Dan manusia menjadi pusat dan tolak ukur ya. Sehingga kemudian manusia mengejar kesenangan yaitu hedonisme dan kelimpahan konsumerisme. Saya kira bapak dan ibu-ibu meskipun tinggal di kampung atau tinggal di tempat yang terpencil, ya hedonisme dan konsumerisme ini juga masuk sampai ke pedalaman-pedalaman ya. Dan ini dia kebebasan etika situasi ya. Etika bukan diukur dari Alkitab, tetapi diukur secara situasional atau keadaan. Oke, nah dengan demikian karena modernisasi maka manusia itu hanya hidup pada masa kini dan di sini. Orang tidak percaya lagi ada masa depan atau di surga sana. Ya, kepentingan sendiri di atas yang lain. Gitu. Peroleh sebanyak-banyak sekarang ya, tidak ada konsep tentang menyimpan harta di surga. Ini karena modernisasi. Konsumerisme, hedonisme, kebebasan menjadi tujuan hidup yang utama. Ya. Bukan mencari Tuhan dan mencari surga. Ya. Oke, saya sampai di sini. Ada yang mau feedback? Silakan, Bapak Ibu. Berkaitan dengan pengaruh filsafat dan sains atau modernisasi terhadap kekristenan dan misi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau feedback. Pak Yon Wetipo ya, baru masuk ya. Apa kabar Pak Yon? Pak Yon dari Wamena, Pak Yon. Mungkin di unmute Pak Yon, kalau boleh tahu, boleh bisa. Pak Yon dari Wamena, Kang. Bisa di unmute Pak Yon? Saya pengen diskusi sebentar dengan Pak Yon ini. Rindu Wamena saya ini. Diaktifkan audionya Pak John. Beliau tugas di Timika sekarang Pak, di SMP Aras-Tamar di Timika. Pak Yon dari Wamena kah Pak Yon? Ya, tamat dari Wamena, asli Wamena tapi sekarang tugas di Timika Pak. Oh di Timika, waduh luar biasa. Oke, ada yang mau feedback silakan Bapak Ibu. Yang mau feedback berkaitan dengan ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan sejarah perjalanan pergerakan gereja. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Marde, silakan. Halo Pak Aris, bisa dengar Ibu Ocha, Ibu Heti, Ibu Risma, Pak Yon? Bisa Pak, bisa dengar. Bapak sama tanya. Ya, silakan Ada Pak Yon. pertanyaan nih Oke, silakan Pak. Ya Pak. mengenai 7 sakramen yang itu. 7 sakramen yang itu yang saya kurang mengerti Bapak. 7 sakramen tadi. Oh, itu nanti kita lihat di eklesiologi ya. Jadi kalau Ya. gerakan Protestan itu hanya baptis dan perjamuan Tuhan, tapi di gereja Katolik sampai pernikahan ya itu adalah bagian dari sakramen. Ya ada ada 7 ya dan kita tidak bahas di sini Pak mengenai itu. Itu perlu diskusi mengenai eklesiologi saya kira Pak. Ya terima kasih. Ya Bapak. Tapi ya kita tetap menghargai itu ya karena Ya hormat. Ya. Pak Wetipo dari Wamena dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak Wetipo. Kampung apa Pak? Dari home atau dari Hitigima? Boleh tersambung. Beliau Lanjut saja. jaringannya Ya. sedikit masalah. Oh. Ya, oke Pak, saya lanjut aja Pak ya. Ya jaringan kurang bagus.
Saya lanjut Pak ya, Pak Jeff. Silakan Pak, Lanjut silakan. Bapak. Silakan Bapak. Ini jaringan ini masuk ya. keluar ya. Lanjut Bapak. Baik, terima kasih. Nah, setelah zaman modernisasi yang diharapkan bahwa akan terjadi kemajuan-kemajuan, ya, oleh karena rasio manusia dan otonomi manusia, humanisme ternyata ya terjadi kegagalan dalam humanisme dan modernisasi. Ada 2 perang dunia ya. Perang dunia pertama tahun 1914 sampai tahun 1918 dan perang dunia kedua dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Ya. Di mana semua hasil produksi kecanggihan manusia dalam hal ini senjata-senjata yang hebat justru meluluhlantakan manusia dan hasil-hasil pekerjaan manusia yang lain seperti gedung, ya, seperti sekolah, seperti kantor-kantor, dan membunuh manusia begitu banyak. Ya. Lewat apa? Lewat hasil humanisme dan modernisasi. Belum lagi perang-perang sesudah itu ya, ada perang Vietnam, ada perang Teluk, ada perang ya macam-macam lah ya, Bapak Ibu. Ya, runtuhnya mitologi pembangunan, diharapkan pembangunan itu akan menyebabkan kemajuan di segala sektor, tapi ternyata ya pembangunan banyak yang berefek kepada hal-hal yang lain. Efeknya baik yang positif, tapi begitu banyak juga yang negatif. Contoh misalnya kerusakan alam ya, kerusakan lingkungan, krisis ekologi ya, polusi udara ya, lapisan ozon yang makin hari makin tipis, yang justru menyebabkan manusia akan sakit kanker apabila tersentuh langsung dengan banyaknya ultraviolet dari matahari. Efek rumah kaca ya, polusi-polusi yang terjadi. Jurang kaya dan miskin semakin lebar. Jumlah orang miskin justru semakin banyak. Heran ya. Kalau dulu ketika zaman-zaman pertanian, orang-orang miskin tuh sedikit, tapi justru zaman kemajuan teknologi, orang miskin makin banyak. Ya. Terjadi 5 konsekuensi global akibat globalisasi. Ledakan penyalahgunaan narkoba, ya toh. Saya kira di Wamena bukan hanya narkoba ya, sampai Aibon gitu. Bukan hanya di Wamena, di Manado ini ya. Betul. Itu banyak sekali saat ini Aibon itu. Ya. Apalagi pandemi karena perilaku permisif. Ya. Perilaku-perilaku yang tidak ada lagi memperhatikan terlalu bebas dunia ini. Terjadi pandemi ya. Ya, seperti sekarang ini kan, yang kita alami kan sudah hampir 2 tahun ya. Itu kan sangat mengubah banyak hal ya pandemi ini. Kemiskinan global ya. Ya, saya nonton di televisi beberapa hari ini banyak sekali orang-orang yang mencari suaka politik dan suaka ekonomi. Ya. Mereka datang ke Eropa karena mereka tidak punya makanan di daerah mereka. Ya. Kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan. Ya. Ini kan aduh luar biasa ya. Saya ketika baru datang di Manado, pulang lagi di Manado bersama keluarga dari Wamena, disambut oleh hujan deras dan banjir ya di tempat ini. Wah, padahal dulu mungkin jarang terjadi, tetapi terjadi hal ini. Kebangkitan kembali agama ya. Di Barat itu gerakan zaman baru ya. Sesuatu yang dianggap sudah kuno, yang dianggap sudah masa lalu, bangkit lagi. Ya, makanya dalam penelitian saya di Wamena itu, yang sudah kira-kira hampir 60 tahun Injil masuk di tanah Lembah Baliem, bangkit lagi kepercayaan lama terhadap Nabelan-Kabelan. Ya. Itu penelitian saya, disertasi saya. Ya. Nabelan-Kabelan itu kan adalah pengharapan mesianik masyarakat Baliem masa lalu, tapi sekarang bangkit lagi. Ya. Mengapa demikian? Karena globalisasi yang terjadi. Terjadi ledakan penggunaan narkoba ya sebagai akibat hasil filsafat abad 18-19 ya. Mengapa demikian? Karena Hegel memperkenalkan pendekatan sintesis yang saya katakan bahwa dianggap bahwa dunia ini dari hari ke hari akan maju, bergerak ke depan ya. Semakin hari semakin maju, manusia semakin hari semakin baik ya. Jadi tidak perlu atau tidak membutuhkan hal-hal yang di luar manusia. Ternyata justru manusia merusak dirinya dengan narkoba. Ya. Ini seorang teolog tapi juga seorang filsuf, namanya Soren Kierkegaard. Ya. Dia memperkenalkan leap of faith, ya, pengalaman. Ya. Jadi iman itu tidak perlu berteologi, katanya pengalaman saja. Ya.
Ya, sehingga orang mencari pengalaman bukan di Alkitab, tapi mencari pengalaman-pengalaman dengan narkoba, ya, termasuk dengan airborne dan lain-lain, ya. Itu, ini narkoba di mana-mana. Nah, ini dia pergumulan kita termasuk di Papua, ya. Saya sangat sedih sekali, ya. Melonjaknya HIV/AIDS, ya. Anda bayangkan luar biasa ya di seluruh dunia, ya, termasuk di Indonesia dan di tanah Papua yang kita cintai ini, ya. Misalnya pada waktu saya datang di Wamena tahun 2009, ya jumlah orang HIV/AIDS itu baru 300 orang. Ya. Setelah saya keluar dari Wamena 2018, sudah lebih dari 5.000 orang. Ya di Lembah Baliem, wah, sangat sangat mencekam dan sangat memprihatinkan, ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. HIV/AIDS ini, ya, yang begitu meningkat sedemikian rupa. Terjadi pemiskinan global, ya. 1 dari 5 penduduk dunia itu miskin. Ya. Dan ada 23% orang Kristen yang miskin di dunia ini, ya. 175 juta orang hidup di luar negara asalnya karena alasan ekonomi, ya. Di Indonesia itu ada 30,3% itu miskin, ya. Begitu banyak sekali, ya. Ya, luar biasa. Bahkan ada satu kasus di mana orang harus bunuh diri karena tidak punya apa yang akan dimakan. Lalu misi Kristen sebetulnya apa? Berkaitan dengan HIV/AIDS, narkoba, pemiskinan global, ya, dunia yang berubah. Lalu di sisi yang lain, apakah benar, ya, kemajuan teknologi akibat modernisasi itu dapat menolong manusia? Ternyata tidak, ya. Sehingga kembali lagi firman Tuhan, kekristenan, terutama Yesus Kristus menjadi jawaban atas semua ini. Juga ada bencana yang besar, ya, di Indonesia ini, gempa, ya, banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, hama, kekeringan, dan pandemi, ya. Juga ada peristiwa-peristiwa yang muncul, ya, di Indonesia dan di seluruh dunia, ya. Ada kebangkitan lagi agama-agama masa lalu, ya. Terjadi desekularisasi, ya. Ada gerakan zaman baru, ya. Itu muncul lewat tayangan-tayangan TV, kan, ya. Ada alam gaib, ya, misteri, dan lain-lain sebagainya. Pembelasan Nyi Blorong, mak lampir, ya. Ini ada agama-agama masa lalu yang kembali bangkit kembali. Oke, ada feedback sampai di sini. Ini pertemuan 1 dan 2 sudah selesai. Nanti saya akan lanjutkan pertemuan 3, ya. Ini materi ini saya akan kirim Bapak Ibu, jangan khawatir, saya akan kirim, saya akan bagikan semua materi kita. Ada yang mau feedback? Waduh, Pak Yon, ini di Timika sulit sekali signal, ya. Ada pertanyaan kenapa sampai bisa kebanjiran terus yang terjadi di Indonesia ini, Bapak? Pengaruhnya apa itu? Nah, itu tadi Apakah itu global atau apa? Ya, modernisasi, terjadi pembangunan-pembangunan di mana-mana, pohon-pohon semakin ditebang, hutan-hutan makin habis. Baru ini satu, ya, karena pembangunan-pembangunan memakai beton, ya, tanah itu yang harusnya infiltrasi air, ya, infiltrasi masuk ke dalam, dia tidak bisa masuk ke dalam, dia menumpuk di satu tempat, sehingga ya terjadilah banjir. Ternyata teknologi dan humanisme justru dalam banyak hal menyulitkan manusia. Ya, walaupun memang dalam banyak hal juga memajukan manusia, tapi juga mengakibatkan salah satunya banjir, ya. Waktu saya tinggal di Wamena tahun 2017 tuh kami sempat kebanjiran itu, Pak. Di depan SMP 1 itu, ya. Karena airnya itu meluap itu. Itu karena apa? Karena memang itu tadi, sampah-sampahnya banyak dan lain-lain. Itu, Pak. Ya, Bapak. Pak Aris, silakan. Ya. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi tentang pengaruh modernisasi dan juga akibat dari pandemi membuat orang itu sudah mulai tidak mencari Tuhan. Ya, apalagi dengan adanya beberapa waktu yang lalu penerapan PPKM, ya, sehingga banyak orang yang tidak datang untuk beribadah, bersekutu di gereja. Bahkan saat ini kan
kita lihat situasi sudah mulai kembali normal. Ya kalau di tempat kami kan sudah level, katakanlah sudah level hijau Pak. Tetapi banyak orang yang masih tidak mau datang ke gereja, masih masih ibaratnya kebablasan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangkitkan kembali semangat mereka untuk mencari Tuhan? Yang sebenarnya kalau menurut ajaran firman Tuhan kan justru hal-hal seperti itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, banyak orang yang mulai menjauhkan diri daripada Tuhan dan mulai terpengaruh dengan dunia ini. Kira-kira faktor apa yang harus kita lakukan Pak untuk mengembalikan mereka supaya mereka lebih mencari Tuhan daripada mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka daripada Tuhan. Ya, jadi kalau saya lihat selama pandemi ini, ketika gereja ditutup, tapi juga ibadah-ibadah rumah tangga juga ditiadakan, lalu diberikan space yaitu lewat virtual, yang menjadi masalah adalah koinonia, ya, persekutuan, koinonia, persekutuan yang kemudian kira-kira selama setahun lebih ini orang kemudian jadi habitual, jadi kebiasaan, ya, bahwa bagi dia gedung itu atau pertemuan-pertemuan ini sudah semacam aneh, ya. Tapi Pak begini, kalau Anda Bapak Ibu misalnya melayani sebagai pendeta jemaat, ya, pendekatan yang penting apa yang saya sebut sebagai pastoral holistik, Pak. Walaupun ini mata kuliah misiologi, misi, tetapi apa yang saya sebut pastoral holistic approach, ya, pendekatan pastoral holistik, ya. Di satu sisi memang kita tidak mungkin lagi menghilangkan ini virtual ini, ya Pak Jeff, ya. Kita tidak mungkin lagi menghilangkan sama sekali, ya. Tetapi jangan sampai ini menjadi urgensi dan yang menjadi prioritas dan dominan. Iya. Tidak boleh. Kita tidak boleh lagi menghilangkan ini, Pak. Jadi ini virtual ini sudah memang menjadi harusnya kan memang kan 5 tahun ke depan mau dipakai ini, Zoom ini. Cuman dipicu oleh pandemi sehingga digunakan mulai tahun lalu. Harusnya itu di tahun 2026 akan dicoba ini. Termasuk Google Meet, ya, dan Microsoft Teams, ya. Itu diprediksi kira-kira tahun 2017 yang lalu. 2026 baru akan dicoba ini, uji coba memakai ini. Tapi ternyata memang karena pandemi, dipicu oleh pandemi, digunakan sejak tahun lalu. Dan sudah biasa saat ini, baik Google Meet, Microsoft Teams, ya, yang sebetulnya Zoom ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang lalu-lalu itu. Nah, itu yang pertama. Ini nggak mungkin lagi ditinggalkan. Coba jangan sampai ini dominan. Jangan sampai. Tetap digunakan, tetapi digunakan sebagai alternatif. Digunakan sebagai alternatif. Yang kedua adalah yang tadi, bukan yang kedua, yang pertama yang saya bilang tadi. Perlu ada pendekatan holistik dari pastoral holistik. Karena kalau gereja kembali kepada yang lalu itu hanya menekankan kepada seremoni, ibadah seremoni, wah sudah berubah sekali saat ini. Orang punya pemikiran dan orang punya pandangan, ya. Termasuk perkuliahan, orang sudah tidak lagi membangun kampus yang megah saat ini. Ya. Lebih baik dia menyediakan buku elektronik atau buku fisik dan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan dosen jadi fasilitator. Nah sama, gembala juga demikian. Dia melakukan pendekatan holistik, menjadikan yang virtual ini alternatif, tapi dia kembali, ya, bukan membujuk, ya, tetapi kembali melayani, mendekati jemaat secara holistik supaya mereka kembali di situ. Karena kalau mau tinggalkan ini sudah tidak mungkin lagi. Ya, ini sudah masyarakat sudah berubah jadi masyarakat. Walaupun revolusi industri di Indonesia masih tingkatnya 4.0, ya, 4.0 belum 5.0. Itu Pak. Ya. Saya kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut saja. Kalau tidak ada, mohon maaf.
kita lanjut supaya kita bisa selesai. Tinggal setengah jam waktu. Pertemuan kita yang ketiga. Oke, ini dia. Gereja, negara, dan kolonialisme. Tadi masa pencerahan membawa pada modernisasi tapi juga membuahkan kolonialisme. Ya. Jadi kemajuan orang-orang Eropa itu karena pencerahan, karena modernisasi, mereka datang ke negara-negara atau daerah-daerah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan untuk mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia ya lewat kolonialisme. Kolonialisme dan kebangkitan misi Kristen berjalan bersama. Nah, ini kan jadi semacam sejarah hitam ya di Indonesia karena dianggap ya bangsa kolonial ini yang membawa agama Kristen ya, karena mereka ya sama-sama jalan. Para sending, para misioneri datang bersama dengan bangsa-bangsa kolonial yang notabene mereka orang-orang Kristen ya. Peran gereja dalam hubungan dengan masyarakat adalah mendirikan gereja di negeri-negeri yang disebut kafir ya. Mengapa demikian? Karena Luther mengajarkan ada dua kerajaan ya. Itu kerajaan dunia dan kerajaan surgawi, yaitu kerajaan Allah. Ya. Gereja dan kekristenan di Asia menjadi asing ya, termasuk di negara kita ini, dimusuhi. Agama setempat menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan jadi identitas nasional. Ya, karena kekristenan datang bersama dengan bangsa-bangsa Eropa yang kolonial, maka kekristenan dan gereja itu di Asia menjadi asing bahkan dimusuhi. Nah, sekarang kita akan lihat realitas ladang misi. Ini bangsa Guatemala ya, yang ada di Amerika Latin. Penduduknya 40% Kristen, Injil dan karismatik, tapi justru kenyataannya negara paling korup, terjadi jurang antara kaya dan miskin yang parah. Kemudian ada negara di Afrika namanya Rwanda. Ya. 80% mengaku Kristen, jadi kebanggaan para misioneri. Tapi apa yang terjadi? Tahun 94 lalu dua suku sama-sama Kristen saling bantai, saling berperang. Bahkan dilakukan di dalam gedung gereja. Ini realitas ladang misi. Haiti, di Amerika Latin lagi. Tahun 80 terjadi krisis politik. Ada kekacauan dan kekerasan. Ya. Ratusan badan misi dan NGO Kristen, ya, lembaga pendamping gereja masuk di sana. Ya, tapi tahun 98 kondisinya masih sama, tidak berubah. Ada apa yang terjadi dengan ladang misi? Padahal gereja dan juga badan-badan misi datang di sana. PNG, ya, daerah yang dekat dengan daerah kita di Papua dan di Indonesia ini, Papua New Guinea. Ratusan badan misi bekerja di PNG 70-an tahun. Ya. Mayoritas penduduknya Kristen. Tapi negara paling tidak aman dan banyak sekali kasus kriminalitas di PNG. Ya, Papua New Guinea. Papua ya, daerah kita ini. Kawasan mayoritas Kristen, ladang misi Injili sejak tahun 50-an. Tapi sayang sekali, aduh ya, angka HIV/AIDS itu paling tinggi di Indonesia. Ini realitas ladang misi yang ada di negara-negara yang menjadi kebanggaan para misioneri. Apa yang salah? Mengapa tidak terjadi perubahan? Ya, mengapa Injil tidak berdampak bagi masyarakatnya? Padahal kita tahu di dalam Kisah Para Rasul, ya, orang-orang misalnya di tempat di mana Injil diberitakan, mereka sebut, engkau ini menggoncangkan dunia, atau Injil menggoncangkan dunia. Terjadi transformasi. Tapi yang terjadi dengan ladang misi di negara-negara ini justru terjadi hal yang tidak terjadi seperti apa yang ada dalam Kisah Para Rasul. Apalagi, nah ini dia. Tadi sudah kita singgung sama-sama. Di Eropa dan Amerika Utara setiap minggu 53.000 orang meninggalkan gereja. Wah. Ya, 53.000 orang satu minggu sekali meninggalkan gereja. Ya. Dan di daerah-daerah yang mayoritas Kristen seperti di Tanah Minang, di kampungnya Pak Jeffrey di NTT ya, itu juga demikian, begitu banyak orang yang meninggalkan gereja, termasuk di tanah kita, tanah Papua. Ya. Prancis sejak tahun 43 disebut sebagai ladang misi. Sebab apa? Sebab penduduknya sekarang bukan lagi Kristen, tapi kafir, ateis, dan spiritisme. Dunia tidak dapat lagi diidentifikasi sebagai wilayah negara Kristen dan bukan Kristen. Karena apa?
karena terjadi migrasi global di mana-mana. Ya, tadinya negara-negara kolonial itu dianggap Kristen Eropa, tapi sekarang sudah justru mereka menjadi ladang misi. Ya, itu luar biasa. Lalu bagaimana sebetulnya tujuan dan kontribusi misi yang seharusnya? Apakah jumlah orang yang menjadi percaya? Ingat, Rwanda itu 80% Kristen. Tapi ada genocide, pemusnahan etnis yang massal, ya, pembersihan etnis antar sesama mereka orang Rwanda. Apakah kualitas rohani? Itukah indikator? Ingat, Guatemala 40% penduduknya Injili dan karismatik. Jadi Injili ini ya anti liberal dua-dua ini. Tapi negaranya tetap negara yang korup, ya. Bagaimana dengan dunia yang sudah terkristenkan? Eropa, Amerika, Eropa Timur, ya. Justru kita lihat sekarang tidak lagi merespon itu. 57.000 orang setiap minggu meninggalkan gereja. Lalu apa sumbangan misi? Kapan misi dapat tercapai? Inilah yang akan kita diskusikan selama kira-kira 4 hari ini. Ya. Kalau pemahaman tradisional, misi itu hanya pengiriman tenaga misi misioneri. Ya. Kegiatan yang dilakukan oleh para misioneri. Wilayah tempat misioneri bekerja, ya. Seperti Don Richardson itu, ya, yang melayani di bagian Merauke sana itu, ya. Lembaga-lembaga yang mengirim misioneri. Serangkaian pelayanan khusus untuk menyebarluaskan Injil. Ini pemahaman misi secara tradisional. Terjadi pertobatan orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, ya. Penanaman pendirian gereja baru atau church planting. Tetapi saudara-saudara, terjadi perubahan karena kaum Injili memahami misi dalam pengertian yang lain, yaitu ini dia, ya. Politikia eklesiastika. Mentobatkan orang kafir, mendirikan gereja, memuliakan dan memberitakan anugerah. Tapi seorang ahli misi dan ahli biblika namanya Walter Freytag, dia bilang, misi adalah aktivitas Allah yang terjadi antara kebangkitan dan kedatangan Kristus kedua kali. Di dalamnya ada pertobatan, baptisan menjadi satu dengan umatnya. Apakah ini yang dimaksud dengan misi? Nah, tapi justru pemahaman abad 19, ya, khususnya kaum Injili, itulah karena reaksi terhadap ini dia, ya. Dalam dunia biblika dan juga dalam dunia sistematika, muncul apa yang disebut sebagai higher criticism, ya, atau penelitian terhadap Alkitab tingkat tinggi, ya, sehingga mereka menganggap Alkitab hanya buku biasa, lalu lahirlah Injil sosial. Bukan lagi pemberitaan Injil Yesus Kristus yang diutamakan. Kerajaan Allah hanya bersifat jasmani saja. Ya. Universalisme, semua orang akan diselamatkan, ya, bukan lagi keselamatan yang sifatnya parsial. Ya. Tugas gereja adalah mengabarkan kerajaan Allah, yaitu perbuatan baik. Ya. Setelah higher criticism, muncul lagi aliran Injili, yaitu dispensationalisme. Ini kebalikan dari yang ini. Mengapa kebalikan? Hanya pelayanan yang sifatnya rohani. Mengapa? Karena dunia makin rusak. Terjadi yang namanya teologi Scotch, ya. Ini Scotch, perahu itu, kapal besar itu akan hancur. Jadi menangkan sebanyak-banyak orang, masa bodoh dengan kapal besar, tapi menangkan sebanyak-banyak orang. Orang percaya harus semakin memisahkan diri dari dunia. Ini teologi Injili dispensasionalis, ya. Kerajaan Allah itu bersifat nanti di surga yang akan datang. Ya. Ini otherworldly atau dunia yang lain. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau pemberitaan-pemberitaan kabar baik untuk PI. Ya. PI lebih utama daripada pekerjaan-pekerjaan untuk perbuatan baik. Ya. Terjadi paternalisme. Ya. Paternalisme adalah gereja-gereja yang diwariskan kepada kita. Ya. Spirit modernisme gereja, negara berkembang dan terkebelakang, tidak dapat maju tanpa dana, teologi, dan teknologi barat. Kita tahu bahwa dalam sejarah, gereja-gereja banyak bergantung pada badan misi, dan itu dari Eropa dan Amerika Serikat. Nah, tetapi setelah misi pada abad ke-19, muncul ini dia, ya, misi yang baru saat ini, yaitu konsep misi kontemporer pada abad 20-21, ya, yang sekarang ini. Ya. Konsep paling dominan adalah misi adalah pengiriman misioneri ke negeri kafir di seberang lautan. Ya. Jadi masih tetap sama dengan dulu, ada pengiriman misioneri, ya. Makanya di Papua sampai saat ini pun ada banyak misioneri yang masih ada di sana, ya. Termasuk di Bokondini, ya. Termasuk di Asmat, ya, dan lain sebagainya.
Tapi sejak perang kedua selesai, ladang misi dikategorikan sebagai satuan budaya. Ini disebut konsep evangelism 1, evangelism 2, evangelism 3. Evangelism 1 adalah penginjilan kepada budaya yang sama. Ya, misalnya saya orang Minahasa dengan sesama orang Minahasa, itu disebut Iwan. Tapi evangelism 2 adalah penginjilan kepada orang yang tidak terlalu jauh budayanya. Contoh misalnya, ya, jadi tidak terlalu jauh budayanya. Misalnya orang Baliem menginjil kepada orang Yapen Waropen, ya, atau orang Baliem menginjil kepada orang Tanatabi di Jayapura. Itu tidak terlalu jauh, ya, dekat. Tetapi ini evangelism 3. Evangelism 3 adalah penginjilan kepada budaya yang sangat berbeda. Ya, misalnya orang Papua menginjil kepada orang Amerika, atau orang NTT pergi menginjil kepada orang Afrika di Afrika. Itu budayanya sudah sangat jauh. Nah, sebagai hasil studi antropologi misi diketahui adanya ini dia, people group, ya, kelompok masyarakat, dan unreached people group. Unreached people group adalah kelompok masyarakat di mana Injil belum diberitakan sama sekali, atau disebut kelompok masyarakat suku-suku terabaikan. Ya, teman kita atau pimpinan kita Pak Jeffrey Ismail ini adalah aktivis yang melayani kepada kelompok masyarakat ini dia, unreached people group, ya, bersama-sama dengan lembaga Patmos, ya, pada masa-masa yang lalu, ya. Maka muncul yang istilahnya ini, least evangelized. Itu negara-negara di mana terdapat begitu banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum diinjili, yang disebut ini unreached people group. Apa karakternya? Padat penduduk, ya, seperti suku Sunda, ya, seperti suku Bugis, ya, seperti suku Aceh dan lain sebagainya. Banyak bangsa dan negara, budaya sangat beragam, ya. Asal usul agama-agama dunia yang di luar percaya pada Kristus, tapi juga kawasan yang sangat miskin sekali, ya. Oke. Dengan demikian, maka pemahaman misi masa kini bukan saja kepada pelayanan yang sifatnya parsial atau rohani atau sosial yang sifatnya terpisah-pisah. Tetapi misi masa kini adalah misi yang ini dia, transformatif. Ya. Jadi bukan sekedar pemberitaan Injil yang sifatnya verbal atau kegiatan-kegiatan sosial yang insidentil, yang sementara, tetapi diupayakan supaya misi itu mengubahkan. Mengapa demikian? Karena kita lihat realitas ladang misi tadi, tempat-tempat di mana misi pernah dilakukan ternyata tidak berubah, ya. Termasuk, ya, di tanah Papua kita tahu daerah yang Kristen tetapi menjadi pertumbuhan HIV/AIDS terbesar di Indonesia. Sehingga misi dipahami saat ini bukan lagi sebagai pelayanan yang sifatnya parsial atau sepotong-sepotong, tetapi misi yang transformatif atau misi yang mengubahkan. Baik, sampai di sini ada feedback. Silakan Bapak Ibu. Kita hampir selesai ini. Pak Jeffrey, saya kirim aja materinya di WA, ya, Pak Jeffrey, ya. Nanti Pak Jeffrey tolong bantu. Baik, Pak, baik. Sebarluaskan ke mahasiswa, ya. Ya, mereka punya grup sendiri sebenarnya. Jadi itu tadi kita sudah masuk bahwa misi yang kita pahami saat ini, misi yang kita sudah masuk pada misi yang transformatif, ya, bukan misi yang parsial, ya, tapi misi yang utuh tapi yang mengubahkan. Karena realitas ladang misi yang ternyata tidak banyak dampak yang terjadi, ya. Itu Bapak Ibu-ibu. Kita semua yang sudah Pak, ada feedback Bapak Ibu? ya, dari saya mungkin Pak. Silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya bagian terakhir tadi mengenai tempat-tempat di mana di situ menjadi kantong, ya, kantong Kristen atau mayoritas adalah orang-orang Kristen. Tetapi yang terjadi kok seperti itu, Pak? Apa penyebab utamanya? Apakah
Injil yang diberitakan itu dengan cara bagaimana? Padahal kan kita tahu jika Injil itu kan adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah seseorang. Apakah mereka memang mendengar Injil tetapi tidak melakukan atau menerapkan dalam kehidupan mereka, atau bagaimana Pak? Atau tidak? Dia hanya sekedar ikut-ikutan tetapi tidak memahami dengan baik tentang Injil itu, Pak. Bukan masalah bukan sekedar tidak memahami, tapi di sini kita lihat bahwa terjadi missing link, terjadi rantai terputus ya. Antara nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya kalau kita baca dalam Alkitab, dalam teologi biblika, visi yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah visi kerajaan Allah. Dan cakrawala kerajaan Allah itu bukan hanya masalah rohani, tapi segenap aspek kehidupan. Iya. Karena segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah sebagai raja. Iya. Juga bukan hanya berbicara masalah satu daerah, tetapi seluruh dunia. Ya, cakrawala kerajaan Allah itu sampai ke ujung bumi. Jadi bukan masalah tidak ada pemahaman, tetapi terjadi parsial dalam pelayanan misi selama ini. Terjadi sesuatu yang sifatnya parsial, bukan utuh, bukan berorientasi pada visi kerajaan Allah, tapi lebih berorientasi kepada segmen-segmen yang sifatnya parsial, sepotong-sepotong. Sehingga kita perlu mengembalikan kepada visi kerajaan Allah yang semua aspek kehidupan, tetapi juga seluas ujung bumi itu yang Tuhan Yesus maksudkan dalam amanat agung. Iya. Iya Pak Aris itu. Jadi visi kerajaan Allah. Baik. Nanti kita akan masuk di materi itu di dalam misi dari kejadian sampai rekonstruksi misi. Ada di materi Pak, di RPS saya sudah sebutkan itu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya 15 menit ya. Ibu Ocha mau bertanya? Dari tadi hidupkan mic ini. Kita akan masuk di materi itu dalam misi dari. Ya, dari saya Pak. Ya silakan Pak. Bu, mohon maaf. Halo. Halo ya silakan. Saya mau yang tadi Bapak pikir tadi juga itu tentang daerah-daerah atau negara-negara yang masuk sebagai orang Kristen, tapi ada berbagai macam masalah yang terdapat di dalamnya, seperti ya khususnya di Papua yang AIDS-nya sangat meningkat, dan itu pun masih kami bahas tadi, kami diskusikan tentang anak-anak remaja yang masih remaja tapi sudah kena penyakit seperti itu. Nah, apakah menurut Bapak itu adalah salah satu akibat dari orang tua, kehidupan orang tua masa lalu, atau apakah itu salah satu kutuk yang mengikat yang belum terlepas, sekalipun dia sudah orang Kristen tetapi belum tuntas? Apakah seperti itu Pak? Begitu. Itu sih dari pertanyaan saya Pak. Ya itu kompleks sih Bu, tapi satu hal saja yang perlu kita lihat berdasarkan pengalaman dan juga penelitian saya di sana adalah itu tadi tidak match antara visi dan misi Kristus akan kerajaan Allah dengan gereja yang hanya menekankan pelayanan parsial. Ya. Jadi dikira bahwa barangkali kalau sudah ibadah, sudah doa, sudah pendalaman Alkitab sudah cukup. Padahal kita tahu bersama bahwa ini yang saya mau katakan ya. Penting untuk menjaga pintu belakang gereja. Apa itu pintu belakang gereja? Generasi muda. Ya. Jangan hanya mengutus orang ke sana kemari, tetapi melupakan pintu belakang gereja. Generasi muda. Mulai dari anak-anak sampai kepada kaum muda. Ya.
Pelayanan kita terhadap anak-anak juga banyak direduksi oleh sekolah minggu yang sifatnya seremoni. Ya. Juga pelayanan pemuda remaja juga hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni dan celebration, ibadah-ibadah yang justru tidak membumi. Sehingga saya kira itu bukan kutukan, bukan. Saya tidak sependapat kalau itu kutukan, bukan. Tetapi masalah kalau dikaitkan dengan gereja adalah gereja melupakan atau tidak menyentuh masalah perilaku, lebih kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya liturgis. Dan ya, saya kira kalau kita bersama-sama mau komitmen, gereja kembali kepada visi kerajaan Allah, maka itu akan berangsur-angsur meskipun memang tidak bisa cepat, itu berangsur-angsur akan mengubah anak-anak muda kita dengan menjaga pintu belakang gereja, yaitu kaum muda, anak-anak dan juga kaum muda. Jangan lupakan itu. Karena kan bisa terjadi juga di masyarakat lain, bukan hanya di masyarakat Papua ya, tapi juga di masyarakat lain juga ya bisa juga terjadi. Ya karena ini kan sesuatu yang istilahnya. Kebanyakan HIV itu kan terjadi karena masalah penyelewengan seksual, meskipun narkoba juga ada. Tapi ya sesuatu yang kelihatannya menyenangkan secara sementara toh. Dan itu bisa terjadi di masyarakat yang lain. Sehingga gereja perlu kembali pada visi kerajaan Allah untuk menjaga pintu belakang gereja, kaum muda, anak-anak dan kaum muda. Itu Ibu ya. Jadi perilaku itu Bu, sebetulnya lebih banyak ke situ. Bu, siapa Bu? Rosa? Aja, sekira itu. Ada lagi waktu 15 menit. Ya, Pak. Tadi yang Bapak sampaikan juga ya sudah betul, sangat mencerahkan begitu buat saya. Tapi menjadi perenungan saya Pak ya, saya sebagai seorang yang pernah jadi seorang pernah hampir satu hal yang saya renungkan bahwa pentingnya peran orang tua untuk duduk dengan anak-anak gadis mereka, dengan anak-anak remaja, pendidikan seksualitas mungkin ya ini dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang saya alami. Orang tua saya orang yang bukti nasihatnya itu bantu masak, mungkin kami sambil masak, tapi orang tua mama selalu sampaikan. Nah itu saya pegang Pak, tapi itu tidak kuat sampai di situ. Firman Tuhan yang sebenarnya Pak, dan yang kita kan dalam hari ini kita punya mata kuliah tentang misi. Sebagaimanapun kita kuat untuk misi menyampaikan kebenaran kepada setiap orang, tetapi kalau kita tidak menerapkan bagaimana seorang pengikut Kristen untuk berakar kalau tidak membaca firman gitu. Jadi itu yang saya alami Pak. Maksudnya sejak saya, ya puji Tuhan buat saya itu anugerah, karena waktu saya SD saya tidak pernah ke gereja Pak. Dulu waktu sekolah minggu saya tidak pernah gitu, karena ada kelompok-kelompok ini orang kaya, orang itu membuat saya tidak mau ke gereja begitu. Jadi puji Tuhan saya percaya itu Roh Kudus membuat saya waktu itu kok tidak disuruh orang tua baca Amsal, baca Mazmur, dan itu buat saya itu adalah pagar buat saya sampai saya bisa masuk dalam pernikahan kudus gitu. Jadi pentingnya itu untuk menerapkan membaca firman Tuhan untuk generasi seperti Bapak tadi menjaga pintu belakang. Saja itu kalau anak tidak berakar dari bawah, tidak membaca firman, itu tidak akan berakar. Begitu. Kalau tidak membaca firman dan tidak mengalami akar. Karena saya mengalami bahwa begitu beratnya untuk menghadapi hidup ini di tengah-tengah lingkungan keluarga yang tidak semuanya Kristen, ada yang tidak seiman dengan kita, dengan ekonominya mereka yang lebih dari kita, dan kita dihadapkan dengan kekristenan yang katanya Tuhan kita maha besar. Nah, tidak gampang Pak. Tetapi ketika kita banyak komunikasi dengan Tuhan lewat membaca firman, lewat persekutuan dengan orang-orang benar, maka kita berakar. Jadi satu saja poin saja buat saya bahwa pentingnya peran orang tua kalau di Papua ini firman lagi. Ya, saya itu Bu, saya kira membantu firman saja. Jadi dia menjaga pintu belakang gereja, tapi juga menjaga pintu belakang rumah. Ya, bukan hanya gereja.
yang pintu belakangnya perlu kita jaga, tapi rumah juga. Jagalah pintu belakang rumah, jangan sampai anak-anak kita keluar dari belakang itu. Dan saya kira Ibu dan teman-teman sudah mengerti yang saya maksudkan itu apa. Ya Pak Jeff, ya kita istirahat saja dulu. Boleh Pak Jeff? Kita jumpa lagi besok. Saya akan kirimkan materi ini kepada Pak Jeffrey di WA. Mungkin kita berdoa dulu ya. Baik Pak, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak, pujian dan mendapat syukur kami naikkan kepadamu. Kami telah belajar. Biarlah Roh Kudus yang mencerahkan dan menolong kami untuk memahami lebih lanjut. Dan lebih daripada itu, pembelajaran ini bukan sekedar wawasan, tetapi akan mentransformasi hidup kami dan pelayanan kami. Kami tetap berdoa buat Indonesia yang kami cintai, tapi juga tanah Papua di mana Tuhan telah mengutus kami dan pernah mengutus kami. Roh Kudus bekerja supaya kekristenan bukan hanya sekedar berakar dan berbuah, tapi juga sanggup mentransformasi tanah Papua dan Indonesia. Situasi di sana di Papua yang begitu menggila HIV/AIDS, kami serahkan di hadirat-Mu Tuhan, tolong supaya dapat ditekan, bahkan dapat hilang sama sekali. Kami hanya serahkan pada Tuhan, dan biarlah dalam pelayanan kami, visi utama kami adalah kerajaan Allah, sehingga boleh mentransformasi oleh pekerjaan Roh Kudus, masyarakat yang kami layani, bahkan juga gereja yang kami layani. Sertai Tuhan beberapa hari ke depan, kami mengucap syukur, meminta berkat Tuhan bagi staf Aras Tamar Timinawa Jayapura, tapi juga STT Aras Tamar Wamena di Lembah Baliem. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur padamu. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Halo Bapak. Terima kasih Pak Marde, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok waktu yang sama ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, salam semua, Tuhan berkati. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ya Pak.